Baiklah, selamat malam. Di sini saya Riama Uli Angelina Lumban Gaul dari kelas MJ 221. Tunggu dulu, mati lah. Kelas berapa, coy? Astaga, naga. MJ 821. Oke, oke. Hmm. Selamat malam, selamat malam. Perkenalkan nama saya Riama Uli Angelina Lumban Gaul. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang sudah digabung dari beberapa tugas kajian komprehensif dari tugas dan file UTS untuk memenuhi mata kuliah eh, mata kuliah mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Di sini saya memberikan judul laporan keuangan terintegrasi dan analisis pasar keuangan. Kajian komprehensif perbankan pasar uang, falas pasar modal IKNB, serta peran lembaga keuangan internasional di Indonesia. Selamat datang sebelumnya di presentasi laporan keuangan terintegrasi. Hari ini saya akan membedah bagaimana seluruh pilar keuangan di Indonesia, mulai dari perbankan, pasar uang, valuta asing, pasar modal, hingga lembaga keuangan non-bank yang saling terhubung dalam satu ekosistem yang utuh. Selanjutnya, sebagai pembuka, sistem keuangan kita, next, oke. Sebagai pembuka, sistem keuangan kita bekerja layaknya jantung yang mengalirkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan uang kepada yang membutuhkan. Sektor-sektor di dalamnya tidak berjalan sendiri. Kebijakan di satu sektor pasti akan berlangsung berdampak ke sektor lainnya. eh, Jantung perekonomian modern, sistem keuangan itu berfungsi sebagai perantara yang mengalirkan dana dari pihak berkelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau defisit guna menggerakkan sektor real. Ekosistem terintegrasi dalam hal ini arsitektur keuangan Indonesia yang terdiri dari pasar uang, pasar falas, perbankan komersial. Dalam hal ini kami kelompoknya sebelumnya mengambil BCA dan BTM, pasar modal hingga industri keuangan non-bank atau IKNB seperti PT Pegadaian dari tugas yang saya ambil sebelumnya saling terhubung erat. Selanjutnya, next, mari kita masuki inti analisis portofolio yang terlihat kontras dan sangat tajam ini. Pertama, stabilitas konservatif BCA. Suku bunga deposit rupiah BCA ini di kisaran 2 sampai 2,5% per tahun atau kurang lebih itu hingga 0,18% per bulan yang berfungsi sebagai jangkar pengamanan nominal model atau wealth prevention berisiko hampir nol sebagai dia pasar uang atau deposito. Sedangkan di valuta asing, volatilitas dan erosi daya beli, di mana kurs eh, US dollar atau rupiah itu melonjak drastis hingga menembus 18.000, yang terjadi depresiasi hampir 12% dalam 1 bulan. Berhasil bunga deposito itu nggak mampu mengimbangi daya beli real investor. Eh, Lanjut, next, kita masuk ke poin ketiga. Analisis pasar modal yaitu emisi saham emiten. Di mana emiten di sini kelompok kami mengambil kemarin dalam UTS BCA dan BTN, Bank BCA dan Bank Tabungan Negara. Karakteristik dan posisinya di mana BCA ini sebagai saham blue chip maksudnya, kapitalisasi pasar terbesar juga sebagai saham perbankan. Likuiditas juga sangat tinggi dan motif dan tujuan emisi saham di BI ini dia untuk memperkuat struktur permodalan tanpa utang yang mendukung ekspansi kredit dan membiayai investasi infrastruktur digital. Sedangkan BTN ini adalah bank BUMN, tapi dia lebih ke spesialis pembiayaan perumahan rakyat dan KPR. Motif dan tujuan emisi saham di BI, dia itu untuk memenuhi kecukupan rasio pemodalan atau CAR regulator serta memperluas kapasitas penyaluran kredit sektor perumahan. Selanjutnya, kebijakan moneter dan pengawasan pasar modal. Buron kebijakan Bank Indonesia
BI rate dan GWM pengetatan suku yaitu pengetatan suku bunga acuan dan giro wajib minimum menaikkan cost of fund perbankan serta mengerem likuiditas. Sementara pelonggaran mendorong ekspansi kredit. Di mana di sini OJK sebagai badan pengawas dan penjamin yaitu OJK dan KPI, dia itu mengawasi transparansi emiten dan GCG, sedangkan BI ini menjamin penyelesaian transaksi bursa serta memitigasi risiko gagal bayar atau default risk. Terkait kebijakan moneter pengawas, inilah dia. Selanjutnya, poin kelima, pemetaan IKNB yaitu PT Pegadaian. Nah, saya mengambil PT Pegadaian, produk utama dan manfaatnya. PT Pegadaian ini dia produknya utama ini gadai gitu kan. Tapi di sisi lain dia tuh punya tabungan emas, pembiayaan usaha, dan produk syariah juga RAN dan ARUM. Baik itu untuk gadai syariah dan tabungan emas syariah kalau nggak salah. Nah, manfaatnya itu akses dana darurat cepat, inklusi keuangan masyarakat, unbanked tentunya, dan perlindungan dari rentenir. Jadi kalau misalnya orang butuh uang dana cepat ya dia tinggal jual barang yang dia miliki, bukan jual sih, gade barang yang dia miliki sehingga dia mendapatkan dana. Nah, prosesnya seperti itu. Tapi tanpa rentenir gitu. Dia hanya sebagai barangnya yang itu sebagai gadai dan biasanya sih nilainya lebih tinggi dari dana yang dibutuhkan gitu. Misalnya dia membutuhkan uang eh, apa ya uang 100 juta gitu kan. Tapi dia harus gadai misalnya nggak bisa motor karena kan yang dipinjam lebih besar nilainya ya. Biasanya itu mungkin ya bisa aja kendaraan, tapi mungkin dia tuh mobil atau mungkin tanah gitu kan. Atau mungkin tapi sebenarnya dana yang dipinjam atau digadai itu biasanya harus yang masuk logika sesuai dengan kemampuan eh, minjamnya kayak gitu. Atau mungkin gadai emas gitu juga supaya bisa mendapatkan dana segar tapi dia ya sistemnya kayak pinjam tapi ya gitu dia menggadai barangnya. Risiko operasional terbesar mengacu pada roadmap OJK 2025 sampai 2030 ya tentunya kalau misalnya gadai itu kan barang dititipkan di Pegadaian pasti ada risiko barang itu mengalami kerusakan ya agunannya itu rusak gitu kan atau mungkin um, misvaluation dalam artian misalnya uangnya itu apa ya nilai barang agunannya tuh yang barang digadai itu salah bisa lebih tinggi bisa lebih rendah nilainya dari nilai seharusnya gitu. Baru kecurangan internal atau fraud ya mungkin aja gitu itu terjadi kan namanya juga gadai ya kita nggak tahu bisa aja ada risiko tapi ya mungkin untuk saat ini ya karena sistem juga pegadaian dari digital mungkin lebih kecil terus keamanan siber akibat digitalisasi nah kalau tadi ada fraud kalau transaksinya langsung tapi kalau transaksinya misalnya secara digital ya pasti risiko lainnya itu adalah keamanan siber ya mungkin data bisa bocor data bisa disalahgunakan bisa apalagi sistemnya lebih cepat ya dananya bisa lebih cepat keluar tapi misalnya uang atau emas yang digadai itu secara digital bisa dicairkan dibayar dijual cepat masuk ke ditarik sama misalnya orang yang mengapai tadi apa datanya kayak gitu selanjutnya yang keenam poin keenam peran lembaga keuangan internasional atau UMF. Di sini saya sesuai tugas, sesuai maksudnya sesuai UAS, peran lembaga keuangan internasional ini dalam hal ini ada IMF dan World Bank Group. Nah, IMF dia bertugas sebagai atau perannya itu sebagai menjaga stabilitas makro dan manajemen arus modal melalui pengawasan artikel 4 consultation dan kerangka kerja capital flow management. IMF itu membantu meredam guncangan sudden stops dan menjaga kecukupan cadangan devisa. Oke, IMF itu International Monetary Fund gitu kan. Dia menjaga stabilitas makro dan arus modal gitu kan. Keuangan internasional. Sedangkan World Bank, dia tugasnya ini penguatan struktural pendalaman pasar. Melalui asesmen SAP dan dukungan pembiayaan inklusif UMKM, sebagai holding Umi, World Bank itu memperkuat tata kelola sektor perbankan dan IKNB secara domestik. Itu tugas yang berbeda. Kalau misalnya
IMF itu lebih meredam apa ya, kayak mana cadangan devisa, sedangkan eh, World Bank itu dia lebih tata kelola perbankannya gitu. Selanjutnya, perbankan dan non perbankan ya gitu. Yang ke terakhir, kesimpulan dari paparan ini, dari tugas secara keseluruhan yang saya sudah kompilasi, eh, stabilitas sistem keuangan Indonesia sangat ditentukan oleh sinergi kebijakan moneter, baik itu Bank Indonesia maupun ya yang lainnya. Ketahanan perbankan komersil, inklusi keuangan IKNB, serta pengawasan ketat regulator yang didukung oleh kredibilitas global dari lembaga keuangan internasional. Demikian yang bisa saya sampaikan secara ringkas terkait presentasi saya, terkait tugas saya eh, eh, apa pemenuhan untuk puasa saya. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.